يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah MI Darul Huda, Bapak Dr. Andes Haji Riha Mustafa MPDI, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan MI Darul Huda, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid, dan anak-anakku siswa-siswi MI Darul Huda yang berbahagia. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kewajiban kita adalah selalu meningkatkan ibadah kita, selalu meningkatkan kualitas ibadah kita dengan memperbanyak membaca sholawat, dengan memperbanyak berzikir, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu contoh-contoh kita mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Sholawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sebagai utusan Allah yang akan memberikan suatu pelajaran atau contoh atau suri toladan bagi kita semuanya, agar kita bisa berkumpul di surganya Allah dengan ridhonya Allah. Nabiullah Muhammad diberi mukjizat berupa Al-Quran, diturunkan di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, bertepatan di bulan Ramadan ini, marilah kita selalu memperbanyak membaca Al-Quran, agar kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatul Quran. Anak-anakku siswa-siswi MI Darul Huda yang berbahagia, Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril Allah menurunkan Al-Quran tidak langsung utuh 30 juz, tapi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad secara beransur-ansur. Ayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang sekarang kita sebut dengan Nuzulul Quran. Ayat yang menerangkan tentang turunnya Al-Quran adalah Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi kita semuanya, agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Anak-anakku, siswa-siswi MI Darul Huda yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kemuliaan bulan Ramadan ini semakin bertambah dengan adanya malam Lailatul Qadar, atau malam kemuliaan, atau malam sebaik-baik dari 1000 bulan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an dan ulama yang lainnya, bahwa Lailatul Qadar merupakan malam di mana Allah menurunkan Al-Quran secara utuh, jumlah wahidah 30 juz, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Oleh sebab itu Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, dan akan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW. Berapa lamakah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad? Ada riwayat dan keterangan yang sangat jelas bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya, marilah kita senantiasa membaca Al-Quran, membiasakan lisan kita membaca Al-Quran, agar kita tergolong menjadi ahli Quran. Anak-anakku MI Darul Huda yang berbahagia, Al-Quran yang diturunkan pertama kali kepada Nabiullah Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ada sebuah sejarah atau cerita, banyak versi-versinya, tapi saya akan menjelaskan sedikit sejarah proses turunnya surat Al-Alaq kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Surat Al-Alaq ini pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, turun pada awal-awal kenabian, ketika beliau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Lalu malaikat Jibril alaihissalam datang kepada beliau membawa wahyu dan menyuruh beliau membacanya. Ia berkata, bacalah, 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 sampai diulang 3 kali. Ayat tersebut adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Anak-anakku, siswa-siswi MI Darul Huda yang berbahagia, malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabiullah Muhammad. Yang pertama adalah Iqra, bacalah. Dengan keadaan terperanjat, Nabiullah Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Beliau lalu direngkuh oleh malaikat Jibril hingga merasakan kepayahan, lalu dilepaskan sambil membaca, Iqra, bacalah. Tetapi Nabiullah Muhammad tetap menjawab, saya tidak bisa membaca. Begitulah kejadian tersebut. Akhirnya malaikat Jibril mengulangi lagi sampai ketiga kalinya. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Akhirnya bacalah yang ketiga kali, Iqra. Akhirnya Nabiullah Muhammad bisa membaca Al-Quran. Anak-anakku, siswa-siswi MI Darul Huda, itulah proses di mana surat Al-Alaq disampaikan malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad. Pertama kali Nabiullah Muhammad membaca Al-Quran, sampai 3 kali diulang-ulang oleh malaikat Jibril. Akhirnya beliau bisa membaca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya, jangan pernah putus asa untuk belajar Al-Quran. Jangan pernah merasa diri kita tidak bisa membaca Al-Quran. Terus berusaha
agar kita semuanya menjadi ahlu Quran. Sedikit tentang surat Al-Alaq, anak-anakku, siswa-siswi MI Darul Huda. Surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Surat Al-Alaq ini adalah surat yang ke-96 dalam Al-Quran. Nama dari surat Al-Alaq diambil dari ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu artinya segumpal darah. Surat Al-Alaq ini diturunkan di Makkah, berarti surat ini digolongkan sebagai surat Makkiyah. Kenapa digolongkan surat Makkiyah? Kita pernah mendengar pelajaran, kita pernah dijelaskan oleh guru-guru kita, kenapa surat ini disebut atau digolongkan sebagai surat Makkiyah, karena surat ini diturunkan sebelum Nabiullah Muhammad hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu disebut sebagai surat Makkiyah atau tergolong surat yang diturunkan di Makkah. Anak-anakku, siswa-siswi MI Darul Huda yang berbahagia, marilah kita senantiasa belajar membaca Al-Quran agar kita bisa menjadi ahlu Quran, agar kita menjadi orang yang suka gemar membaca Al-Quran dan mengajari pada saudara-saudara kita semuanya, teman-teman kita semuanya. Karena apa? Orang yang terbaik menurut Allah adalah orang yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Dan ibadah yang terbaik menurut Allah adalah afdalu ibadah ba'da shalah qiraatil Quran. Utamanya ibadah setelah sholat adalah membaca Al-Quran. Cara kita untuk mendekatkan diri, cara kita berinteraksi, cara kita berbicara, atau cara kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Anak-anakku MI Darul Huda yang berbahagia, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Pegang benar-benar hadis ini. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang kelak di yaumul qiyamah, syafi'an, sebagai penolong, sebagai syafaat di ashabihi, bagi pembacanya. Anak-anakku, siswa-siswi MI Darul Huda, itulah kenapa kita dianjurkan untuk belajar Al-Quran. Kenapa kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran, agar kita bisa mendapatkan syafaatul Quran. Oleh sebab itu, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran agar kita semuanya bisa berkumpul dengan ahlu Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang pada kita semuanya, dan kita akan ditolong oleh Al-Quran dalam surganya Allah, dan kita bisa masuk surganya Allah dengan pertolongan Al-Quran. Kita bisa berkumpul dengan guru-guru kita, kita bisa berkumpul dengan ustadz-ustadzah kita bisa bersama-sama dengan guru-guru MI Darul Huda yang insya Allah semuanya akan berkumpul dengan kita di surganya Allah dengan syafaatul Quran. Apabila ada kekurangan, apa yang saya sampaikan itu murni dari saya pribadi, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina
واجعله لنا